terus saja menggaungkan isu nasab ini dengan hal-hal yang negatif yang lain. Walhasil, kegagalan isu nasab adalah kegagalan untuk menjegal Bapak Anies Baswedan, dan juga kegagalan kelompok-kelompok Syiah, kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok liberal, dan kelompok-kelompok PKI untuk menghancurkan Islam dengan mengadu domba para habaib dan juga para ulama, dengan memecah belah umat, yaitu umat dengan kata-kata pribumi dan non-pribumi, mengadu domba antara Wali Songo dan juga para habaib dengan Ba'alawi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli sa'adah wa ahli manfa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat SSC Channel, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi rezeki yang banyak, yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah, dan semoga kita semuanya tetap istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam memberi manfaat kepada sesama, insyaallah akan membawa kita kepada husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin meringkas semua yang telah terjadi, khususnya dalam isu agama ataupun dalam isu dengan sangkut pautnya, korelasinya dengan politik yang terjadi di tahun ini menghadapi Pilpres 2024. Sampai detik ini yang mungkin sudah berjalan beberapa bulan, mungkin hampir 7 sampai 9 bulan ini, itu tentang pertama kali munculnya isu nasab dengan problematika, dengan atraksi-atraksinya, dengan manuver-manuvernya, dengan intrik-intriknya yang terjadi baik dalam skala besar ataupun kecil, baik di daerah ataupun secara nasional, sudah menemui titik akhir bersamaan dengan akan diselenggarakannya Pilpres 2024. Karena bagaimanapun, seperti awal-awal dulu yang sering saya katakan, bahwa bergulirnya isu nasab ini ada dua faktor yang sangat besar yang menunggangi, yang menjadi inisiator ataupun tujuan dari digulirkannya isu nasab ini. Ada dua, yaitu satu, memang mereka mempunyai kesempatan untuk melampiaskan dendam, melampiaskan kedengkian, melampiaskan iri ya, dengan nasab, dengan kemuliaan, dengan kejayaan para habaib. Yang nomor dua, motifnya ialah Pilpres 2024, yaitu ingin menjatuhkan salah satu paslon yang sudah digaungkan dari tahun-tahun kemarin dan memang sudah diprediksikan akan menjadi salah satu paslon presiden Capres-Cawapres 2024, yaitu Bapak Anies Baswedan yang kebetulan berketurunan Arab. Bahkan diyakini beliau termasuk keturunan Ba'alawi. Bahkan kemarin Kiai Said Agil mengatakan Sayyid Anies Baswedan. Jadi dari dua hal ini, dari dua hal motif inilah mereka sangat gencar, mereka sangat masif, sangat terstruktur untuk bagaimana caranya bisa menggagalkan, menghancurkan nama Bapak Anies supaya gagal dalam pencalonan 2024. Itu sudah kita
katakan mulai dari awal-awal itu. Walaupun banyak yang terjadi, alasan mereka apa yang diteliti, alasan mereka terus saja menggaungkan isu nasab ini dengan hal-hal yang negatif yang lain. Walhasil, kegagalan isu nasab adalah kegagalan untuk menjegal Bapak Anies Baswedan, dan juga kegagalan kelompok-kelompok Syiah, kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok liberal, dan kelompok-kelompok PKI untuk menghancurkan Islam dengan mengadu domba para habaib dan juga para ulama, dengan memecah belah umat, yaitu umat dengan kata-kata pribumi dan non-pribumi, mengadu domba antara Wali Songo dan juga para habaib dengan Ba'alawi dan lain sebagainya. Ini adalah kegagalan mereka. Penjagalan Bapak Anies di lapisan bawah ini memang sangat terstruktur dan sangat masif, yang dipelopori oleh Kiai Imad, Gus Fuad Pleret, KBN Nusantara, Gus Arya. Pada awal-awal itu sangatlah dahsyat, menghantam para habaib dengan mengatakan nasab terputus dalam hasil karya ilmiah, dengan dibumbui fitnah-fitnah, potongan-potongan video ceramah-ceramah para habaib. 1-3 bulan mereka seperti di atas angin. Mereka tidak ada yang mampu melawan. Selalu mereka mentahkan dengan semangat juang mereka. Hanya orang-orang yang kuat iman lah yang tidak terpengaruh oleh fitnah-fitnah dari mereka. Sampailah mungkin di bulan ke-4 sampai bulan ke-7 mulai banyak perlawanan, baik dari para habaib ataupun dari para ulama, dari gus-gus, dari channel-channel umat Islam yang mulai risih dengan dan gerah melihat ini semua. Terutama yang muncul dalam channel YouTuber yang sangat baik, yaitu Gus Zaini, yang dari bulan pertama sampai mungkin 5 bulan beliaunya itu masih berada di tengah, masih netral, kemungkinan juga masih mencari aman. Tapi setelah itu beliau sudah menunjukkan jati dirinya, yaitu menyatakan bahwa Gus Zaini dalam pihak yang meyakini bahwa nasab para habaib, para Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah SAW. Lalu datanglah seperti Gus Wafi yang dengan lantang menerima tantangan dari Kiai Haji Imad. Namun sayangnya Kiai Imad takut dan berkelit dengan 1000 alasan sehingga tidak menerima tantangan dari Gus Wafi. Lalu setelah itu datanglah Buya Qurtubi, datanglah Gus Rumel, datanglah Habib Eventador 007. Sehingga terjadilah musyawarah atau diskusi yang dilaksanakan di Banten. Tapi sayangnya juga sang pelopor, sang inisiator Kiai Haji Imad lagi-lagi kabur dengan alasan yang seperti awal, dengan alasan karena RA tidak datang dan bla 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 dan lain sebagainya. Akhirnya mengutuslah orang-orang yang sama sekali tidak mampu untuk membawa hujahnya untuk mempertahankan tesisnya. Bahkan salah satu dari mereka, yaitu Tengku Korik, mengatakan sama sekali tidak memahami apa yang ditesiskan oleh Kiai Imad dalam kitab As-Sajratul Mubarakah. Bahkan kitabnya sempat mau dibuang, tapi itu adalah hal yang sangat tidak baik. Akhirnya perwakilan yang lain pun sampai dikatakan oleh Gus Wafi hanya bisa plunga-plungu atau bahasa Madurinya ngak-ngangaan, tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh pihak yang membela Ba'alawi atau para habaib. Dan dari sini umat sudah mengetahui, bahkan para pendukungnya Kiai Imad sendiri banyak yang sangat kecewa. Kenapa didukung, kayaknya betul-betul ilmiah, kayaknya betul-betul kiai, kayaknya yang menantang sungguh-sungguhan. Tapi setelah ditantang kok nggak hadir dengan alasan hanya seperti itu. Toh andaikan memang nggak ada perwakilan dari RA, tidak menyatakan perwakilan dari RA saat itu, dengan mengalahkan mereka-mereka yang berani menantang, yang berani untuk berdebat secara terbuka, kan poinnya semakin tinggi. Oh ternyata betul-betul Kiai Imad itu betul-betul alim, betul-betul benar dengan tesisnya. Oh ternyata tidak berani. Jadi banyak pendukungnya yang sudah mulai sadar, oh ternyata hanya seperti itu, hanya menantang cuma sedia penakut, hanya membuat kisruh, hanya membuat kegaduhan saja. Itu dari para pengikutnya, apalagi dari
orang-orang yang memang dari awal sudah mengatakan bahwa Kiai Imad itu semua penelitiannya, ilmiahnya itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari situ sebenarnya kita sudah mulai tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Kiai Imad dalam blog-blognya, dalam Nahdlatul Ulum, halaman pondoknya selalu mengatakan begini, bahkan semua dibahas. Imam Faqih Muqaddam, Imam Muhajirillah, Ahmad bin Isa, dan semua banyak selain Imam Ubaidillah banyak yang dibahas dalam kitab begini. Itu hanya bias-bias saja. Kita sebenarnya apalagi mau mengikuti itu yang awal yang ditesiskan saja dia tidak bertanggung jawab, apalagi yang lain. Setelah itu ketahuan belangnya, mereka bergeser membuat argumen, yaitu argumen penguat supaya tesis tidak rungkat sekaligus saat itu, yaitu dengan isu tes DNA. Akhirnya mereka mengatakan bahwa Ba'alawi adalah seorang Yahudi, imigran Yaman, antek-antek Belanda, dan perampok kuburan, perampok haul-haul besar, dan lain-lain. Ternyata ini juga tidak mampu, tidak mempan. Umat sama sekali tidak terpengaruh. Dan malah acara-acara para habaib, acara-acara haul habaib semakin ramai dan semakin dicintai oleh umat. Apalagi ulama-ulama besar di Indonesia bersuara tetap mencintai, tetap menghormati para habaib. Pondok-pondok besar seperti di Lirboyo, Kediri, Peloso, itu di Jawa Timur saja, Pondok Wali Songo, semuanya gus-gus besar seperti Gus Kausar, Gus Yusuf, semuanya, Gus Ikdam yang jamaahnya puluhan ribu, tetap mencintai, menghormati, menyuarakan untuk selalu dalam majelisnya menggandeng para habaib. Sehingga mereka, Kiai Imad dan CS-nya, bahkan dengan juru-juru bicaranya, channel-channel YouTubernya seperti Hanif, dan yang terutama Hanif yang mengatakan santri, mengatasnamakan santri, yang itu seperti orang yang depresi mereka itu. Kiai Imad khususnya yang menjadi pelopor seperti orang yang linglung, ya. Ucapannya sudah tidak terkontrol. Suara-suara narasi kebencian, suara mereka lantangkan dalam panggung-panggung mereka, bahkan mengatakan haram mencium tangannya habaib, haram menikahkan putri-putri Indonesia yang cantik-cantik kepada habaib. Ini kan tontonan seperti tontonan di jalanan, mempertontonkan orang yang ngomong gak karu-karuan atau seperti orang gila itu. Dan mereka tidak sadar itu. Karena mereka sudah depresi kan, depresi besar, sudah tidak mempunyai cara lagi. Dia mempertahankan dirinya itu biar tetap kelihatan oleh pendukungnya itu kelihatan tetap betul, benar. Nah, terakhir mereka memfitnah besar-besaran, memfitnah habis-habisan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Setelah golongan mereka banyak yang sadar dan keluar, setelah rungkat, ya sebenarnya ini rungkat besar-besaran, karena seperti Gus Arya keluar, Trah Wali Songo yang dari Jawa Timur sudah keluar, seperti Kiai Hanan, bahkan ketua Naat dari Madura itu siapa itu, banyak yang sudah keluar tidak mendukung di barisan mereka lagi, karena mereka sudah keterlaluan, yaitu barisannya Kiai Imad sudah keterlaluan, sehingga mereka mencari kawan lagi. Menemukanlah sosok Gus Abbas yang memang sudah dari dulu seperti Kiai Musiman, ya. Saya pernah mengatakan dia itu Kiai Musiman, kalau udah 5 tahun dia pasti keluar suaranya lantang, ya, gitu ya. Betul, mereka sangat lantang. Kiai siapa itu, Gus Abbas itu Masya Allah suaranya, bahkan kebenciannya kepada habaib luar biasa. Juga Syarifuddin yang dia mengaku kiai juga, itu malah menantang-nantang. Akhirnya mereka membentuk Laskar Sabilillah dengan alasan menjaga dakwahnya Wali Songo. Alasannya betul, cuma motif dan juga pergerakannya sama sekali tidak mencerminkan dakwah Wali Songo, dan itu pasti tidak akan laku. Dan sekarang mungkin mereka sudah banyak yang depresi tadi, sampai mungkin mereka tinggal gigit jari, mungkin sudah tidak sadar, mungkin sampai jarinya juga sudah sampai patah mungkin, dan mereka sudahlah. Kasihan sebenarnya, semoga mereka mendapatkan hidayah, ya. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun mereka saudara-saudara kita, dan dari ini kita juga mempunyai sebuah pelajaran, mempunyai banyak ilmu
juga berkat dari kebrutalan mereka. Makanya mereka tetap kita doakan. Dan kita sekarang sudah tidak usah membahas hal itu lagi ya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sangat berjasa dalam problematika, dalam isu yang sangat menggoncang umat ini, yang mampu untuk mengkanter, mampu untuk membuat hal positif bahwa habaib memanglah keturunan Rasulullah SAW dengan beberapa ciri yang bisa dilihat dengan kasat mata, bukan apalagi manuskrip, apalagi kitab, apalagi nakobah, semua itu mencatat Ba'alawi itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Sebenarnya dalam kacamata terbuka kita lihat beliau para habaib luar biasa dengan keilmuannya, Masya Allah, mampu menguasai semua bidang ilmu tanpa gugup di hadapan umat. Itu menunjukkan keikhlasan berdakwah beliau tanpa tendensi apa-apa. Juga dari ciri-ciri fisik pun Rasulullah itu orang yang sempurna, tampan luar biasa, parasnya itu jika dilihat membuat bahagia, membuat senang. Itu kan semuanya juga ada dalam keturunannya, yaitu para habaib. Beliaunya itu selain memang wah ganteng-ganteng ya, hidungnya mancung-mancung, kulitnya putih bagus, ya itu kan sudah menjadi ciri. Masa sekarang itu yang ini bukan rasis, cuma ini mata kepala kita itu kan pantas jadi idola Rasulullah. Ganteng, hidungnya mancung, tinggi, badannya tegak, alim lagi. Jika dipandang itu tasrub nazirin, apa itu tasrub nazirin, bisa kita itu bisa senang yang melihat, memandang ini. Itu baru memang pantas jadi dzurriyyahnya Rasulullah yang memang harus dicintai dan dihormati. Kalau alim kita taati. Ini para begundal-begundal nasab yang saya sebut kemarin ini tadi itu. Salah wis pesek, wis ireng, wis pendek. Ilmu hanya bisanya dalam ceramahnya fitnah-fitnah, caci maki dan luar biasa. Begitu juga mengaku keturunan Rasulullah. Itu sama sekali secara kacamata, kasat mata umat Islam itu sudah bisa mengetahui. Jadi sadarlah mereka. Ya memang semoga sekarang sudah misi mereka yang pertama sudah gagal. Bapak Anies sudah betul-betul melenggang, betul-betul lolos menjadi capres-cawapres dengan Gus Muhaimin. Nah, mereka sudah gagal dalam isu ini. Semoga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Pilpres 2024 ini, marilah kita dukung pasangan calon masing-masing, karena 3 calon ini adalah putra-putra terbaik Indonesia. Kita dukung dengan baik. Semoga siapapun yang jadi bisa menjadi pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat, bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada selama ini, dan semoga menjadi pemimpin yang adil. Dan negara kita tetap menjadi negara yang jaya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin sekian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Zaini, kepada Habib Eventadar 007, dan kepada IM 212, dan juga semua para YouTuber, baik yang hanya komen-komen, share, like, dan intinya sama-sama menebarkan kebenaran ini. Semoga Allah balas dengan keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan ilmu, dan keberkahan semuanya, karena kita ikut andil dalam perjuangan ini. Mungkin ini yang ringkasan yang mungkin agak panjang, tapi ini sudah meluapkan kegembiraan kita, rasa syukur kita, karena alhamdulillah kita sudah lolos dari ujian yang sangat besar beberapa bulan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.